Halo Talkers, welcome back. Hai Talkers, perkenalkan nama saya Isyan Miseptian. Saya akan memandu jalannya podcast We Talk To pada edisi kali ini. Sebelum itu, gimana nih kabar dari para Talkers di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena tentunya saya dan tim akan selalu menjaga protokol kesehatan selama berjalannya podcast edisi kali ini. Oleh karena itu, pada We Talk To episode kali ini kita akan membahas terkait dengan Koperasi Indonesia. Dengan pemateri yang luar biasa, ya. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai sekretaris dari KPRI Universitas Jember. Oh iya, KPRI itu adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia, yaitu sebuah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri yang dikelola untuk kepentingan pegawai negeri itu sendiri. Nah, udah pada kepo gak sih siapa yang akan menjadi narasumber kita pada We Talk To episode kali ini? Nah, langsung saja saya perkenalkan. Beliau bernama Bapak Hadi Paramu, SA MBA PhD. Assalamualaikum Pak Hadi, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik ya. Hari ini sehat. Lagi ada kesibukan apa nih Pak? Sibukan rutin saja. Jadi pagi ini ada agenda untuk kegiatan di program studi untuk 3 hari ke depan. Nah, kita itu. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar masih belum aktif, jadi ya dalam tanda kutip kegiatan Dharma yang pertama itu istirahat ya, sambil melakukan Dharma yang kedua dan ketiga, ya, penelitian dan pengabdian. Ya. Mungkin nih sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam podcast yang edisi kali ini, mungkin Bapak Hadi bisa memperkenalkan diri kepada para talkers di rumah. Oke, baik. Perkenalkan tadi sempat disampaikan oleh Iksa, kalau saya juga sebagai sekretaris KKPRI, ya bukan sekretaris, tepatnya bendahara Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia, makanya disebut KKPRI Universitas Jember. Jadi KKPRI Universitas Jember ini sudah lebih dari 40 tahun berdiri. Jadi tadi sudah disebutkan para anggotanya adalah pegawai Republik Indonesia di Universitas Jember. Jadi historinya dulu Politeknik Negeri Jember itu satu atap dengan Universitas Jember. Saat ini kita sudah tahu bahwa Politeknik Negeri Jember sudah berdiri sendiri, tetapi para pegawai negerinya menjadi anggota KKPRI juga, mungkin sekitar 300-an orang. Di total di KKPRI Universitas Jember itu ada 2.300-an, hampir 2.400-an anggota. Itu background saya. Jadi kalau sehari-hari secara resminya gitu adalah sebagai faculty member di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah itu Talkers, tadi Bapak Hadi sudah memperkenalkan dirinya dan juga memberitahukan apa sih kesibukan dari Bapak Hadi sekarang. Nah selanjutnya kita langsung tanya nih ke Bapak Hadi sebagai bendahara dari KPRI Universitas Jember. Nah bagaimana sih perspektif Bapak mengenai kondisi koperasi di Indonesia saat ini, terutama di kalangan mahasiswa sendiri Bapak? Ya, tentunya mestinya harus menggunakan data ya, jadi menyebutkan berapa banyak koperasi. Jadi kalau dengan melihat situasi sekitar terkesan mungkin tidak banyak koperasi yang berkiprah gitu ya, yang sukses. Tapi kalau kita melihat database, mungkin barangkali kita akan lebih yakin. Nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi kalau misalkan di level nasional itu bisa akses di Kementerian Koperasi, dan kalau di level internasional bisa cek di International Cooperative Alliance, jadi ICA itu. Di sana disebutkan ada 300-an ribu koperasi di dunia gitu ya, yang berperan ya, mempunyai omset yang cukup besar, mempunyai anggota yang cukup besar. Jadi kalau melihat data makro seperti itu ya, koperasi punya peran gitu ya. Tapi kalau dilihat di level mungkin sekitar mahasiswa, kanan kiri mahasiswa, anggaplah mungkin koperasi mahasiswa barangkali di Universitas Jember khususnya boleh dikatakan
tidak ada barangkali ya, tidak pernah kita dengar. Dulu zaman saya kuliah itu ada Kopma gitu ya, jadi punya Kopma, saya mungkin juga menjadi anggota otomatis waktu itu, tapi setelah lulus kemudian tidak ada mekanisme untuk berhenti sebagai anggota, kemudian memperoleh kembali simpanan pokoknya. Nah, yang seperti ini ya bisa jadi kalau melihat Kopma seperti itu seolah-olah koperasi tidak berperan di situ ya. Jadi maka kalau saran saya kita perlu lihatlah data ya. Jadi tentunya banyak koperasi besar di Indonesia dan di Jember sekalipun saya kira cukup banyak. Jadi kalau boleh saya membanggakan lembaga yang saya ikut jadi pengurusnya ya, KKPRI Universitas Jember merupakan salah satu koperasi rujukan lah kalau di Jember ya. Jadi benchmark koperasi lain di Jember diantaranya adalah KKPRI Universitas Jember ya, gitu. Nah itu tadi teman-teman kondisi dari koperasi Indonesia utamanya di kalangan mahasiswa. Nah selanjutnya Bapak, bagaimana sih cara menyadarkan dari mahasiswa ini terkait pentingnya koperasi di Indonesia? Ya, ini hal yang menarik ya, mungkin di fakultas kita khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, maka jenis atau pilar ekonomi yang boleh saya katakan disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di penjelasannya itu adalah koperasi gitu. Nah, mungkin mahasiswa FEB Universitas Jember khususnya itu sangat relevan lah dalam kaitannya dengan koperasi ini. Jadi punya peran penting. Jadi bagaimana menggunakan koperasi ini jadi sebagai kendaraan dalam berbisnis gitu ya. Jadi kalau pandangan pribadi saya, koperasi ini merupakan salah satu model bisnis gitu ya, yang proses bisnisnya sudah baku gitu ya. Jadi kenapa saya katakan proses bisnis sudah baku, itu ada ketentuan, ada undang-undang yang mengatur bagaimana perkoperasian itu. Jadi jika anggaplah begini, jika ada ide usaha mahasiswa, kemudian bisnis prosesnya belum ditemukan, kalau menurut saya format bisnis proses koperasi ini bisa langsung diadopsi gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang harus dikreasi gitu ya. Merujuk langsung aja kepada undang-undang sehingga bisnis jalan, organisasi atau tata kelola bisnisnya juga langsung jadi gitu. Jadi menurut saya penting untuk mahasiswa FEB UNED khususnya mahasiswa manajemen yang sudah belajar bagaimana bisnis proses, maka tinggal menempelkan bisnis proses itu pada tata kelola ala koperasi gitu. Jadi saya kira ini merupakan sinergi. Jadi menggunakan koperasi sebagai alat untuk atau media untuk mengembangkan bisnis mahasiswa gitu. Ya itu teman-teman terkait dengan koperasi di kalangan mahasiswa, bagaimana cara menyadarkannya. Nah selanjutnya ini Pak, kan tadi disampaikan bahwa koperasi ini bisa ditempelkan menjadi sebuah tata kelola untuk model bisnis yang mungkin dikreasikan oleh mahasiswa ya Pak. Ya. Nah, di sini kan sekarang Indonesia sedang gempar-gemparnya lagi mengarah ke Society 5.0, bukan Indonesia saja, secara global ya Pak. Nah bagaimana sih Pak cara agar koperasi ini bisa up to date atau beradaptasi di era baru ini Pak? Ya, kalau saya memandang begini, koperasi itu mirip dengan entitas bisnis lainnya. Jadi perusahaan lah kalau kita kenal ya, atau korporasi gitu. Jadi koperasi juga harus melihat dinamika lingkungan eksternal, apa yang terjadi di luar gitu ya. Apakah itu globalisasi, persaingan persaingan bisnis, itu harus menjadi pertimbangan atau perhatian utama dari koperasi ya. Dalam hal ini adalah para pengurusnya ya. Jadi tidak bisa koperasi itu, kalau zaman dulu kan dikesankan koperasi itu punya semacam captive market, menjual produk yang lebih murah gitu ya kepada anggotanya khususnya. Kalau sekarang itu tidak semudah itu, karena kita tahu bahwa entitas bisnis lainnya itu juga punya orientasi yang sama, yaitu melayani kalau bisa captive market, kemudian menjual lebih murah juga gitu ya. Sehingga
dinamika ini menuntut koperasi untuk selalu berpikir bagaimana menjadi lebih kompetitif. Jadi tadi itu saya memandangnya adalah koperasi sebagai bentuk bisnis saja. Running bisnisnya atau bisnis prosesnya itu dijalankan ala bisnis profesional yang lain gitu. Jadi tidak karena koperasi kemudian ada program, ada proteksi gitu, tidak. Tetapi koperasi hanya bentuk gitu ya, boleh saya katakan begitu, bentuk usaha, cara menjalankan usaha dan pengelolaannya ya harus berprinsip profesional gitu ya. Nah, kadang yang menjadi kendala itu mungkin kalau saya loncat lagi ke hal yang lebih jauh lagi, yang menjadi kendala adalah seringkali koperasi mempunyai keterbatasan dalam sumber daya manusia. Jadi ya kita lihatlah mungkin perusahaan-perusahaan besar itu banyak disupport oleh para profesional yang ya secara mungkin background latar belakang pendidikan mumpuni gitu ya. Sementara case di koperasi barangkali untuk meng-hire profesional seperti itu kemampuannya terbatas sehingga pertumbuhannya mungkin juga menjadi terbatas gitu ya. Jadi ada handicap di aspek sumber daya manusia gitu ya. Jadi begitu kalau menurut saya koperasi juga harus melihat perubahan di lingkungan eksternal, kemudian secara rutin meninjau apakah strategi melayani konsumen yang dalam hal ini konsumen itu di dalamnya ada anggota koperasi itu masih efektif atau tidak dengan perubahan dinamika global ini. Gitu. Nah selanjutnya Bapak, apakah ada potensi dari koperasi ini untuk berkembang searah dengan globalisasi dan mungkin menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir terbarukan agar bisa mengikuti perkembangan zaman? Ya, saya kira bisa. Saya optimis juga bisa. Sekali lagi ini memperhatikan juga atau mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki koperasi. Kalau saya ambil contoh lembaga KKP RI Jember ya, ini kami bergeser mau mengembangkan sistem yang berbasis digital, jadi memainkan digital bisnis gitu ya. Ini sedang dalam rintisan gitu ya. Yang baru-baru ini kami lakukan adalah kami tidak mendistribusikan voucher belanja dalam bentuk konvensional, tetapi kami injekkan, kami masukkan voucher itu kepada akun anggota, sehingga kalau anggota menggunakan voucher itu di unit usaha pertokoan KKP RI Universitas Jember, mereka tinggal sebutkan nomor, kemudian belanjaannya dinilai, kalau vouchernya 200.000, maka kalau belanjaan kurang dari 200.000 bisa langsung dibayar dengan menggunakan voucher itu, sisanya akan tercatat oleh sistem. Sehingga sudah tidak lagi berbasis kupon. Kalau dulu tahun yang lalu kita pakai voucher yang benar-benar voucher gitu ya, yang kita lihat ada bentuk fisiknya. Ini sudah tidak ada bentuk fisik. Kemudian yang berikutnya kami sedang mengembangkan sistem, ini masih dalam pengembangan juga ya, dari kita meng-hire pihak ketiga untuk mengembangkan sistem yang nanti anggota dengan koperasi itu bisa saling interaktif. Jadi misalkan kalau saya ingin tahu nih jumlah simpanan wajib saya berapa, nah itu bisa dipenuhi sendiri oleh anggota dengan cara masuk ke sistem yang akan dikembangkan tadi gitu ya. Demikian pula untuk kepentingan-kepentingan lain, misalkan untuk usaha pertokoan yang paling populer itu ya, ada diskon apa nih hari ini di toko misalkan, itu maunya dikemas seperti itu. Nah, saya kira koperasi mampu seperti itu, apalagi kalau misalkan pengurus dan pengelolanya dan juga pengawasnya punya visi ke arah sana. Karena kalau visinya tetap konvensional ya running bisnisnya akan konvensional gitu. Tapi kalau visinya sudah digital gitu maka running bisnisnya akan bergeser ke arah digital gitu ya. Jadi ya kita dalam tanda kutip mungkin di case koperasi KPRI UNED juga agak minder juga afiliasi utamanya adalah Universitas Jember yang
teknologi informasinya begitu hebat begitu ya. Namun rasanya timpang kalau lihat koperasi gitu, masih konvensional, datang, setor, tarik dan sebagainya, itu rasanya juga agak minder gitu. Harusnya mungkin digitalisasinya relatif setara gitu. Kalau ngejar apa yang ada di sistem TI yang ada di Universitas Jember mungkin terlalu berat, tetapi menuju ke sana mungkin akan jadi impian kita semua. Nah, ini harus menjadi sadaran semua pihak gitu ya, terutama koperasi yang juga melayani masyarakat umum gitu ya. Kalau melayani masyarakat yang menjadi anggota misalkan, itu mudah lah ya, saya kira dapat dikelola. Kalau saya sebutkan tadi koperasi Universitas Jember itu punya sekitar 2.400-an orang anggota misalkan, memanage itu kan lumayan bisa gitu ya. Tapi kalau berinteraksi dengan publik yang kita tidak tahu jumlahnya ini secara pasti, yang berinteraksi dengan koperasi, mungkin perlu sedikit kecanggihan dalam desain desain digitalnya gitu ya. Jadi kalau saya optimis bisa. Jadi tinggal sumber dayanya mampu tidak. Sumber daya itu bisa dananya terutama ya, dan juga tenaga profesional. Kalau tenaga profesional bisa outsourcing lah, pihak ketiga bisa dimintai tolong. Nah, maka kuncinya adalah di pendanaan. Itu teman-teman, ternyata KPRI Universitas Jember sekarang udah mau go digital ini. Go digital ya. Itu keren banget teman-teman, karena itu merupakan salah satu langkah yang tepat lah untuk bisa sustain di era global, di era bisnis global saat ini. Nah, berarti potensi dari koperasi di era saat ini juga masih besar teman-teman, tergantung dari cara pengelolaannya ya Pak. Ya. Biar bisa lebih profesional dalam pengelolaannya, sehingga bisa seperti entitas bisnis yang besar lah, tidak kalah dengan BUMS, BUMN atau BUMD. Nah, selanjutnya nih Pak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para talkers, utamanya kepada para mahasiswa terkait pentingnya koperasi sebagai pilar perekonomian Indonesia, dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai closing statement dari Bapak Hadi? Oh ya, jadi ya kita perlu back to basic. Jadi koperasi itu tadi saya sebutkan entitas bisnis, kalau saya katakan yang yang dimaksud oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau tersebut begitu, berarti kan sebenarnya satu kewajiban ya untuk mengembangkan koperasi itu. Nah, bagaimana kemudian bisa lebih meningkatkan peran koperasi, mungkin dalam kapasitas kalian adik-adik sebagai mahasiswa, saya kira ya pertama mungkin perlu memupuk kesadaran tentang apa itu koperasi. Jadi koperasi tidak lagi, jangan diterjemahkan sebagai kegiatan yang selalu disupport dengan program gitu ya dari pemerintah, diberi bantuan dan sebagainya. Tapi koperasi harus dilihat sebagai entitas bisnis yang kalau saya menyebutnya profesional gitu. Nah, itu kesadaran itu. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan tata kelola yang sudah baku. Jadi adik-adik mahasiswa harus paham tentang tata kelola yang ada di koperasi. Jadi kalau sedikit saya panjang lebar gitu ya, ada tiga hal penting ya. Jadi ada pengurus, ada pengawas gitu ya, ada pengelola itu kayak manajer harian gitu ya, manajer harian yang akan merunning bisnis mewakili pengurus, dan kemudian ada rapat anggota ya. Nah, tata kelola koperasi yang unik adalah bahwa pengembangan pengembangan bisnis koperasi itu harus melalui mekanisme rapat anggota. Maka koperasi itu dalam tanda kutip kalau boleh saya katakan identik dengan rapat anggota. Kalau ada koperasi yang nggak ada rapat anggotanya, maka belum sempurna koperasinya gitu ya. Nah, itu. Jadi paling tidak ada 2 kali rapat anggota ya, rapat anggota rencana kerja dan rapat anggota evaluasi kinerja gitu ya. Jadi yang evaluasi kinerja biasanya dilaksanakan di bulan Maret. Mengapa harus bulan Maret? Karena audit laporan keuangannya selesai di bulan Februari. Kemudian rapat rapat rencana kerja itu dilakukan di
bulan November. Jadi kalau untuk tahun ini November 2022 misalkan untuk program kerja 2023 gitu. Nah, ini mekanisme yang perlu disadari. Jadi berkoperasi tidak berarti kemudian meninggalkan banyak hal gitu, tapi ada hal-hal prinsip yang harus diketahui. Nah, yang berikutnya adalah saya juga ingin mengingatkan kalau misalnya adik-adik mahasiswa mau mendirikan koperasi, maka yang pertama dipikirkan adalah bisnisnya apa gitu ya. Bukan ayo mendirikan koperasi, terus mau apa? Ya nanti kita pikirkan, bukan begitu. Tapi ada bisnisnya dulu, kemudian bisnis ini yang akan dirunning dengan koperasi. Jadi tidak dadaan kepingin mendirikan koperasi. Saya yakin kalau nanti dipelajari ya di dinas koperasi, kalian mau mendaftarkan koperasi pasti ditanya apa unit usaha yang mau dikembangkan. Gitu. Maka pikirkan itu dulu gitu ya. Ini kan sama dengan bisnis lainnya. Kalau kalian mau misalkan nih ada 5 orang berkumpul mau kolaborasi mendirikan bisnis, itu kan pertanyaannya bukan kumpul-kumpulnya 5 orang ini, tetapi 5 orang ini mau menjalankan apa gitu. Kalau berbicara bisnis apa, itu tetap ada analisis tentang potensi pasarnya bagaimana, resikonya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu lakukan dulu. Kalau sudah fix, sudah clear unit bisnisnya apa, komoditasnya apa kalau perlu, atau jasanya apa, maka berikutnya adalah dalam tanda kutip lah boleh saya katakan, melirik koperasi sebagai salah satu bentuk badan hukum atau bentuk usaha yang menjalankan bisnis tadi. Jadi ya di situ yang saya katakan profesional. Jadi tidak hanya koperasi sebagai organisasi kemudian menjalankan usaha yang ala kadarnya gitu ya, tetap prinsip-prinsip profesionalitas itu dikembangkan. Saya optimis kalau tentunya mungkin kalau mahasiswa S1 manajemen FIB UNED mau mengembangkan koperasi, saya yakin bisnis prosesnya sudah clear. Kalian belajar 4 konsentrasi ya, atau 4, saya sebutnya 4 manajemen fungsional. Marketing management, operation management, human resource management, financial management. Ini kan 4 pilar dalam pengelolaan bisnis gitu. Kalian sudah bisa paham itu. Nah, tinggal kalian blended itu dengan koperasi. Nah, tinggal kalian kembangkan atau kuatkan prinsip perkoperasian bagaimana, tata kelola perkoperasian seperti apa. Ya, kalau ini digabungkan, saya yakin ya keinginan kalian untuk menjadi generasi yang menguatkan koperasi akan terjadi. Nah, itu Talkers, harap didengarkan ya kan pesan-pesan dari Bapak Hadi. Nah, kalian buat para mahasiswa yang ingin mendirikan koperasi, itu jangan lupa pikirkan dulu model bisnis seperti apa yang ingin kalian jalankan di dalam koperasi tersebut. Nah, selanjutnya harapan dari Bapak Hadi terhadap koperasi Indonesia itu biar bisa lebih mandiri lah, tidak hanya bergantung pada program-program pemerintah atau bantuan-bantuan pemerintah, sehingga bisnisnya bisa dijalankan secara profesional. Dan juga tadi saya bisa menekankan atau saya tertarik pada kata back to basic atau back to core. Jadi di sini selain menjalankan bisnis, kalian jangan lupa untuk kembali ke intinya, kembali ke basic dari koperasi itu apa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Nah, usai sudah pelaksanaan podcast pada edisi kali ini, saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang terjadi selama podcast ini berjalan. Nah, kepada Bapak Hadi saya ucapkan terima kasih banyak telah menjadi narasumber pada podcast We Talk 2 edisi kali ini. Kepada para Talkers di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Iksya, see you on the next podcast.